Hai, selamat pagi adik-adik. Suka nggak cerita yang kemarin tentang Luffy, si kura-kura Brazil? Seru kan? Hari ini kita juga mau cerita tentang kura-kura lagi ya. The Foolish Tortoise. Foolish itu maksudnya dia kurang pinter. Jadi dia ini sok tahu deh kura-kuranya. Hari ini kita banyak temen loh. Ada coba kita lihat. Wow, ada little white tiger. Good morning. Lalu ada juga teddy bear, ada dua. Yang satu brown with the blue hat and the other one is white. Yang satu coklat, blue hat maksudnya topi biru. Dan ada juga teddy bear berwarna putih. Lalu ada siapa lagi ya? Oh, ada little tiger juga. Berwarna coklat. Hai. Oke, kita dengerin sama-sama yuk ceritanya. Seperti biasa, duduk yang manis. Baru kita mulai ceritanya. Are you ready? Ayo kita mulai ceritanya. Oke, cerita hari ini judulnya The Foolish Tortoise. Ini dia kura-kuranya. Lucu ya. Ini dia. Sama kan kayak Luffy kemarin? Sama. Oke, kita mulai dari awal yuk. A tortoise, tired of being slow, impatient to get up and go. Jadi, little tortoise ini, kura-kura kecil ini, capek banget. Karena dia kan terkenal lambat kan jalannya. Tapi Luffy kemarin enggak ya. Luffy kemarin itu sehat loh. Jalannya juga cepet. Tapi kalau lomba, memang kalau lomba dengan kelinci lompatnya lumayan jauh kan. Tertinggal juga sih. Tapi nanti kita cerita tentang lomba yang ada kura-kura sama kelinci kalau nggak salah. Gimana ceritanya kura-kura bisa menang? Nanti ya, di cerita berikutnya. Cari dulu nih ceritanya yang mana, oke? Nah, kura-kura ini, dia ini merasa, aduh aku kesel deh. Aku ini dikenal lambat jalannya, gitu dia bilang. Lalu dia coba berjalan, cepat-cepat bangun, dan dia berjalan keluar. What happened? Took off his large and heavy shell and left it lying where it fell. Hooray! He cried. Now I've been freed. I'll see the world at double speed. Apa yang terjadi? Loh, dicopot cangkangnya. Jadi dia sekarang gak ada cangkangnya. Apa dia bilang? Dia bilang dia melepas cangkangnya yang besar dan berat dan meninggalkannya begitu saja. Dia berteriak, hooray! Dia senang. Now I've been free. Nah sekarang aku merasa bebas. Dia bilang gitu. Aku bisa melihat dunia dengan kecepatan yang double. Kecepatannya 2 kali lipat, dia bilang gitu. Menurut adik-adik gimana kalau dia lepas cangkangnya? Bahaya nggak? Kita lihat yuk. Oh. Thought faster, he was not expressed, and his protection was far less. So when he heard at home at Hornet's drone, the tortoise crept beneath a stone.
Dia mulai berjalan cepat sekali. Dan itulah cangkangnya itu adalah proteksinya. Proteksi itu apa sih? Proteksi itu alat pelindungnya. Iya, jadi kalau kayak adik-adik kalau naik sepeda motor kan harus pakai helm. Nah, helm itu kan pelindung. Sama seperti ini. Adik-adik kalau keluar rumah harus pakai baju kan? Supaya tidak kepanasan. Kalau waktunya hujan harus pakai apa? Payung atau jas hujan. Supaya tidak kehujanan. Pinter. Itu namanya alat pelindung yang bisa melindungi tubuh kita. Nah, si kura-kura ini nggak ngerti. Dia pikir cangkangnya itu berat dan bikin dia berjalannya lambat, makanya dia lepas. Nah, waktu dilepas, lihat ini, dia berada di mana? Tuh kan, dia sembunyi di bawah pohon. Waktu dia mendengar ada suara ini lebah besar loh, dia ketakutan. Dia sembunyi di bawah pohon. A big rock. Rock itu batu besar. A big rock. Under the big rock. So, the tortoise hiding under the big rock. Jadi, tortoise ini hiding, sembunyi. Sembunyi di bawah. Tuh, kan? Sembunyi di bawah batu yang besar banget. Under itu di bawah. Kan susah. Udah susah dia. Coba kalau dia cangkangnya masih ada. Pasti dia nggak perlu kayak gini. Kita lihat berikutnya yuk. A hungry bird came swooping past. He looked so fierce and flew so fast. The tortoise hid behind some trees and fell quite weak behind the knees. Lalu lihat ini. Siapa yang datang? Ada burung besar. Burung besar ini kan dia suka memakan mangsanya, mengambil mangsanya, memakai cakarnya. Jadi dia menukik ke bawah, lalu dia akan mengambil mangsanya seperti ini nih. Tuh, dia turun. Gitu. Mangsanya diambil, makanannya diambil memakai cakarnya. Nah dia ketakutan nih. Oh no. Lalu dia kemana? Sembunyi lagi dia. Lihat dia sembunyi di mana. Tuh. Dia sembunyi di bawah pohon. Kelihatan nggak? Dia ketakutan. Dia merasa dirinya lemah sekali. Kan? Bahaya toh? Kalau cangkangnya dilepas. Oke, kita lihat lagi. Wow! Apa itu? Ada ikan besar melompat. I don't feel safe. There's too much risk. If only I could be more brisk. He headed for the riverbed. A fish swam up the tortoise flight. Okay. And then baru dia berpikir, oh, aku merasa tidak aman. Berbahaya sekali ternyata kalau aku melepas cangkangku. Gawat. Lalu dia berjalan di pinggiran sungai. Tiba-tiba ada seekor ikan besar melompat. Wow, dia cepat-cepat kabur dari situ. Bahaya dong. Kalau dia digigit sama ikan itu kan dimakan deh sama ikan. Coba kalau ada cangkangnya. Kan keras cangkangnya. Ikannya nggak akan bisa gigit. Dia takut giginya patah. Oke. Lalu, apa yang terjadi berikutnya? Apa nih? Wow. Ada ular yang besar dan panjang. Wah, bahaya banget. Along his way, our hero went and almost had an accident.
A snake with open jaws slid near. The tortoise backed away in fear. Jadi, dia berjalan. Dia udah mulai kecapean, mulai ketakutan. Hampir saja terjadi kecelakaan. Karena ada seekor ular yang besar datang tiba-tiba. Besar dan panjang. Lalu, apa yang terjadi? Kura-kura itu kembali. Dia lari ketakutan. Ya iyalah, dia pasti takut dimakan sama kura-kura itu. And then what happened next? A hare, a hound, a horse raced by so rapidly. They seemed to fly. The tortoise gasped, said, "Google eye, I'll never be that quick," he said. Jadi, waktu dia berjalan pulang, tiba-tiba ada kuda, ada rabbit. Lalu mereka itu berlari kencang sekali. Seperti terbang. Lalu kura-kura itu berpikir, aku juga nggak mungkin bisa secepat itu. Percuma saja aku lepas cangkangku. Kan bahaya, banyak banget bahaya. Dia kehujanan nanti. Iya, dia kepanasan juga. Coba kita lihat. Tuh kan, matahari bersinar begitu teriknya. Panas banget. Lalu nggak lama akan turun hujan. Tuh, dia udah kepanasan. Coba kalau dia punya cangkang, dia kan bisa berlindung di balik cangkangnya. Adik lihat nggak? Kalau kura-kura itu mau dipegang, dia langsung kepalanya, kakinya, semua masuk di balik cangkang. Itu disitulah dia aman. Jadi, kalau cangkang dilepas, itu berbahaya banget. Lalu ini, kita lihat nih. He wandered on. The sun rose high. I wish I had more shade. He cried. A sudden thunderstorm swept in and soaked the tortoise to the skin. Jadi, mataharinya kan terik banget. Mengenai kulitnya, panas sekali. Adik-adik pernah kan merasakan panasnya matahari? Coba kalau pulang sekolah pas di siang hari, terus lupa nggak bawa jaket atau bajunya lengannya pendek. Pasti berasa kan panasnya. Lupa juga nggak bawa topi. Pasti berasa banget panasnya di kepala. Lalu kalau turun hujan tiba-tiba, udah nggak bawa payung, nggak pakai jas hujan, ya langsunglah basah kita. Iya, apalagi kalau badai. Wah, bahaya banget. Nah, sementara si kura-kura juga merasakan itu. Aduh, susah ya. Kalau nggak punya cangkang, ya iyalah susah. Tuh, lihat. The wind rose up, and soon the breeze was bending branches in the trees. The tortoise shivered. Now I'm cold. I wish I hadn't been so bold. Jadi, waktu hujan turun kenceng banget, kan banyak pohon yang kena angin, bergerak. Dia ketakutan lah. Dia ketakutan, takutnya pohon-pohon itu patah dan menimpa dirinya. Dia berasa sekarang, aduh, I'm cold, aku kedinginan. Dia berharap dia nggak sebotak itu. Lihat aja, tuh kan, dia kan jadi botak karena nggak ada cangkangnya. Kesian ya. Iya, makanya jangan dilepas cangkangnya. Karena Allah itu memberikan cangkang untuk kamu pasti ada maksudnya. Untuk apa? Untuk berlindung, pinter. Jadi, kalau kamu coba-coba lepas cangkangmu, ada banyak bahaya.
Ini pelajaran buat tortoise. Lalu dia kembali ke cangkangnya. Tuh kan dia balik ke cangkangnya. I think I have lost the urge to roam. I think it's time that I went home. Without my shell, I don't feel right. So when his shell came into sight. Jadi, tortoise balik lagi. Dia mengambil lagi cangkangnya. Karena dia merasa bahwa tanpa cangkangnya, dia merasa itu tidak baik, tidak ada kebaikan. Karena apa? Banyak bahaya. Dia ketakutan, takut dimakan ikan besar, terus dimakan sama burung yang di atas terbang, lalu mengambil mangsanya memakai cakarnya, dimakan ular, diinjak sama kuda yang berlari kencang, ya kan? Jadi bahaya banget. Jadi dia pulang dan mengambil kembali cangkangnya lalu memakainya. Nah, habislah ceritanya. Apa pelajaran yang kita petik dari sini? Oke, jadi apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita itu pasti ada gunanya, pasti ada baiknya. Iya, kenapa kita diberikan dua kaki? Supaya kita seimbang jalannya. Kenapa kita diberikan dua tangan? Supaya kita bisa memakai kanan dan kiri. Coba kita lihat jari-jari kita. Ada 10 jari-jari kita. Untuk apa? Bisa kita pakai untuk menghitung kan? Iya, betul. Pintar sekali. Jadi, sebagai manusia kita juga harus bersyukur. Sama dengan kura-kura ini, kamu harus bersyukur karena kamu diberikan cangkang. Gak boleh mengeluh ya. Oke, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye semuanya. Bye-bye juga dari Bears. Bye-bye juga dari Little Tiger. Dan ini satu lagi. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Oke, see you. I love you.